Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Madani. Saya di sini akan sedikit mereview atau menjelaskan tentang Achieving 21st Century Learning Environment, atau bisa diartikan mencapai lingkungan pembelajaran pada abad ke-21. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan apa itu pembelajaran abad 21. Dalam bab ini kita mengeksplorasi berbagai strategi dan pengaturan pembelajaran, seperti pengaturan pembelajaran kooperatif yang digunakan oleh Miss Kaiser dan Miss Marshall, yang merupakan komponen dasar lingkungan pembelajaran abad ke-21. Pertama, kita akan membahas tentang antara strategi yang berpusat pada guru dan strategi yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, kita akan memeriksa 10 strategi pembelajaran yang umum digunakan biasanya, seperti mendiskusikan kelebihan, keterbatasan masing-masing strategi, dan menawarkan ide untuk mengintegrasikan teknologi dan media. Dan di sini saya akan langsung masuk pada lingkungan pembelajaran abad ke-21, yang dimana saya akan menjelaskan tentang strategi yang berpusat pada guru dan siswa. Pada bagian ini memberikan informasi tentang dan contoh strategi pembelajaran yang terbukti berhasil bagi pelajar segala usia dalam berbagai situasi. Kami telah membagi menurut strategi yang berpusat pada guru dan strategi yang berpusat pada siswa. Yang pertama, strategi yang berpusat pada guru, yaitu model Assure, di mana setiap huruf dari akronim mewakili langkah dalam proses membantu Anda merencanakan cara mendekati situasi pembelajaran apapun. Setelah Anda menganalisis peserta didik, menyatakan standar dan tujuan, dan memilih berbagai aspek pembelajaran, misalnya seperti strategi, teknologi, media, dan materi. Langkah selanjutnya itu memanfaatkan strategi, teknologi, media, dan materi. Pada tahap multis inilah strategi yang berpusat pada guru diterapkan. Secara khusus, guru adalah pendorong yang mengarahkan pembelajaran dengan cara yang sangat terarah. Contohnya, strategi yang berpusat pada guru itu mencakup presentasi, demonstrasi, latihan, praktik, dan tutorial. Nah, di sini ada salah satu contoh strategi pencapaian lingkungan pembelajaran abad ke-21 yang dimana berpusat pada guru, melibatkan penggunaan teknologi canggih dalam proses pembelajaran, seperti papan interaktif, perangkat lunak, pembelajaran adaptif, dan pembelajaran berbasis game untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam memperkaya pengalaman belajar mereka. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Strategi ini terjadi selama langkah memerlukan partisipasi pelajar pada mode Assure yang tadi ada pada strategi pembelajaran guru. Di sini berpusat pada siswa, dan guru itu hanya sebagai fasilitator yang menawarkan bimbingan ketika siswa dalam aktivitas pembelajaran interaktif dan autentik dan langsung yang berpusat pada siswa. Contoh strategi yang berpusat pada siswa itu meliputi diskusi, pembelajaran kooperatif, permainan atau simulasi, penemuan, dan pembelajaran berbasis pemecahan masalah seperti itu. Meskipun siswa tampak mendorong pembelajaran mereka, guru tetap bertanggung jawab untuk merencanakan dan memfasilitasi pengaturan yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Nah,
Salah satu contohnya itu seperti pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek, terus yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis, kolaborasi. Nah, seperti tadi tuh. Nah, di sini masuk pada bab presentasi. Biasanya di sini strategi yang berpusat pada guru. Dalam sebuah presentasi, seorang sumber menceritakan atau mendramatisir atau menyebarkan informasi kepada peserta didik. Sebagai informasi meliputi guru, buku, teks, situs internet, video, audio, dan berbagai macam contoh-contoh lainnya. Presentasi bisa sangat interaktif, melibatkan pertanyaan dan komentator siswa dan guru dan peserta didik secara keseluruhan atau dalam kelompok kecil. Teknologi dapat memainkan peran utama selama presentasi. Nah, ya itu kan biasanya diperlukan proyektor LCD, laptop, dan sebagai macam penunjang gitu biar presentasi bisa berjalan lancar. Nah, namun presentasi di kelas juga dapat melibatkan strategi dukungan non teknologi seperti membaca buku atau memberikan ceramah. Keunggulannya itu dari presentasi, Anda hanya perlu menyajikan informasi satu kali untuk semua siswa, yaitu tanpa kita menyajikan lagi. Cukup satu kali ditampilkan, siswa bisa langsung menyimak dan mencatat materi tersebut. Nah, keunggulan lainnya itu sumber informasi. Sumber daya teknologi dan media dapat berfungsi sebagai sumber yang informasi terkini berkualitas. Dan keunggulan lainnya, siswa dapat menyampaikan informasi yang telah dipelajarinya kepada seluruh kelas atau kelompok kecil. Nah, keterbatasannya atau kekurangannya itu sulit bagi sebagian siswa. Tidak semua siswa itu merespon dengan baik presentasi untuk mempelajari informasi. Oleh karena itu, pelajaran perlu mencakup lebih dari satu cara menyajikan konten. Misalnya membaca, mendengarkan, atau melihat video, biar tidak bosan juga. Nah, itu tadi, mungkin membosankan. Tanpa interaksi, presentasi bisa sangat membosankan. Penting untuk memasukkan cara-cara untuk menjaga siswa tetap interaktif melalui pertanyaan dan jawaban. Kemudian, kesulitan dalam mencatat. Siswa mungkin perlu belajar cara membuat catatan untuk mendapatkan manfaat dari presentasi. Nah, di sini ada integrasi. Ada sejumlah sumber daya teknologi dan media yang dapat meningkatkan penyajian informasi Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan papan tulis interaktif untuk berpindah dengan lancar dari video ke bagian yang lainnya, ke catatan, atau direkam dari komentator siswa. Ya, itu seperti menggunakan slide PowerPoint. Nah, ya, yang selanjutnya itu demonstrasi. Dalam demonstrasi pembelajaran melihat pameran keterampilan atau prosedur yang akan dipelajari. Demonstrasi dapat digunakan di seluruh kelas, kelompok kecil, atau individu yang memerlukan sedikit penjelasan tambahan tentang materi-materi. Tujuan dari demonstrasi ini mungkin agar pelajar meniru penampilan fisik seperti menggunakan alat pengukur angin digital atau mengadopsi sikap yang dicontohkan oleh teladan seperti sebagaimana mengajukan pertanyaan ketika bekerja dalam kelompok kooperatif. Keuntungan dari model pembelajaran demonstrasi ini ada beberapa, yaitu melihat sebelum melakukan. Siswa mendapat manfaat dengan melihat sesuatu sebelum harus melakukannya sendiri. Jadi kan kita tidak perlu misal
Masa kita harus tahu kalau jatuh itu sakit dengan merasakan sendiri? Kan tidak, cukup kita melihat orang lain. Kalau oh ternyata jatuh itu sakit. Nah, itu termasuk seperti demonstrasi tanpa kita harus merasakannya sendiri. Terus keunggulan lainnya panduan tugas. Seseorang guru secara bersamaan dapat membimbing sekelompok besar siswa. Nah, selanjutnya itu ekonominya, persediaannya itu sangat mudah. Yang selanjutnya keamanan sebagai fitur keselamatan. Demonstrasi memungkinkan guru mengendalikan potensi bahaya bagi siswa saat menggunakan bahan kosmetik dan peralatan berbahaya. Keterbatasannya atau kekurangannya itu tidak langsung, siswa tidak mendapatkan pengalaman langsung kecuali mereka mengikuti guru mendemonstrasikan langkah-langkah atau keterampilannya. Seperti tadi, kita tidak langsung tahu gimana gitu rasanya, meskipun tahu kalau jatuh itu sakit, tapi kita tidak tahu sakitnya itu seperti apa, kan bisa saja seperti itu. Terus pandangan terbatas. Setiap siswa mungkin tidak memiliki pandangan yang sama terhadap demonstrasi, sehingga mungkin kehilangan beberapa aspek dari pengalaman tersebut. Yang selanjutnya itu integrasinya. Demonstrasi dapat ditingkatkan dengan menyertakan peralatan teknologi seperti kamera digital dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya itu setelah demonstrasi kita masuk pada latihan dan latihan. Di dalam latihan ini pembelajaran menyelesaikan latihan untuk menyegarkan atau meningkatkan kefasihan dalam konten pengetahuan dan keterampilan. Nah, keuntungannya itu atau keunggulannya umpan balik yang kooperatif, yang kooperatif dan korektif. Siswa menerima umpan balik atas tanggapan mereka. Ya, itu seperti ada sanggahan gitu. Terus praktek bawaan. Praktek dibangun ke dalam potongan-potongan kecil informasi. Keterbatasannya atau kekurangannya itu berulang-ulang. Tidak semua siswa merespon dengan baik. Tidak semua siswa itu merespon baik dari sifat berulang dari latihan dan latihan. Penting untuk membatasi waktu yang dihabiskan atau jumlah latihan untuk mencegah monoton, tidak adaptif, dan juga mungkin membosankan. Beberapa materi latihan itu memiliki item yang terlalu banyak sehingga membuat kita bosan. Nah, seperti tadi diulang-ulang itu juga membosankan bagi siswa. Integrasinya itu banyak aplikasi komputer yang menawarkan siswa kesempatan untuk meninjau informasi dan mempraktikkan pengetahuan atau keterampilan mereka sambil menikmati pengalaman seperti permainan. Nah, yang selanjutnya itu tutorial. Nah, tutorial ini melibatkan pelajar yang bekerja dengan agen dalam bentuk seseorang, perangkat lunak, komputer atau bahan cetak khusus yang menyajikan konten. Keuntungan dari tutorial ini ada kurang lebih ada 3. Itu pekerjaan mandiri. Siswa dapat mengerjakan materi baru secara mandiri dan menerima umpan balik tentang kemajuan mereka. Yang kedua itu berjalan sendiri, yaitu sama saja seperti tadi, mandiri. Siswa mengerjakan dengan kecepatan mereka sendiri, mengulangi informasi. Dan yang selanjutnya itu individualisasi. Ya, sama saja dah seperti tadi, pekerjaan mandiri, sendiri pokoknya. Nah, yang selanjutnya itu keterbatasan. Ya, sama seperti tadi. Kekurangannya atau keterbatasannya itu kebanyakan membosankan karena diulang-ulang. Pengulangan bisa menjadi membosankan jika tutorial mengikuti pola tunggal yang kurang variasi. Nah, terus mungkin kekurangannya ini bisa membuat frustasi. Siswa dapat menjadi frustasi jika mereka tampaknya tidak mengalami kemajuan saat mengerjakan tutorial. Terus potensinya kurang bimbingan, kurangnya bimbingan. Integrasinya itu pengaturan tutorial mencakup instruktur ke siswa, misalnya dialog Sokrates, pembelajaran ke siswa, misalnya bimbingan sejawat, komputer ke siswa, dan pasangan cetak ke pelajar. Nah,
Selanjutnya yaitu ada permasalahan. Sebagai sebuah strategi, diskusi melibatkan pertukaran ide dan pendapat antar siswa atau antara siswa dan guru. Nah, pada metode ini keuntungannya yaitu menarik, menantang, inklusif, dan peluang untuk ide-ide baru. Keterbatasannya yaitu potensi partisipasi yang terbatas, terkadang tidak menantang, tingkat kesulitan, dan kesesuaian usia. Mungkin bukan strategi yang efektif untuk digunakan pada siswa yang lebih muda tanpa arahan guru. Yang selanjutnya itu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pengelompokan di mana siswa saling bekerja sama untuk membantu pembelajaran satu sama lain. Nah, di sini keuntungan dari pembelajaran kooperatif yaitu manfaat pembelajaran menggabungkan tingkat kemampuan siswa satu sama lain yang bisa ya mungkin menghasilkan manfaat bagi siswa antara siswa gitu. Kesempatan belajar. Kelompok jangka panjang dapat dikembangkan menciptakan kesempatan belajar. Pembelajaran yang selanjutnya itu pembelajaran kooperatif dapat digunakan dengan semua bidang konten. Nah, ya setelah itu keterbatasan dari pembelajaran kooperatif. Batasan anggota kelompok. Pengelompokan anggota yang tingkat kemampuannya sama tidak meningkatkan kesempatan belajar bagi semua siswa. Potensi penggunaan berlebihan dan batasan ukuran. Nah, yang selanjutnya yaitu metode game. Biasanya game ini lebih berpusat pada siswa. Nah, game edukasi menyediakan lingkungan yang kompetitif di mana peserta didik mengikuti aturan yang ditentukan saat mereka berusaha untuk mencapai tujuan yang menantang. Nah, keunggulannya yaitu menarik. Siswa mesti suka jika bermain, apalagi seperti ini game edukasi yang pembelajaran melalui permainan cocokkan dengan hasil. Nah, keterbatasannya yaitu kekhawatiran persaingan, tingkat kesulitan siswa, dan pengeluaran dan penyesatan niat. Nah, keterbatasan dari game edukasi itu penyesatan niat. Misal kita kan ya emang buat pembelajaran, tapi kan namanya anak-anak, permainan pasti ya agak keluarlah dari pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu metode simulasi. Simulasi memungkinkan peserta didik untuk menghadapi versi yang lebih kecil dari situasi kehidupan nyata. Keunggulannya yaitu atau kelebihannya keamanan, menyediakan cara yang aman yang terlibat dalam pengalaman belajar, dan mungkin satu-satunya cara untuk terlibat dalam situasi tersebut. Keterbatasannya yaitu representasi yang dipertanyakan. Mungkin tidak benar-benar mewakili kejadian sebenarnya saat simulasi dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penemuan strategi. Penemuan strategi ini menggunakan pendekatan pembelajaran induktif dan inquiry yang menumbuhkan pemahaman lebih dalam tentang konten melalui keterlibatan pelajar dengannya. Keunggulannya dari pembelajaran tersebut yaitu menarik, langkahnya berulang, kontrol siswa terhadap pembelajaran sangat efektif. Keterbatasannya faktor waktu, memakan waktu yang ya bermacam-macam, bisa lama tergantung dari penggunaannya. Terus persiapan sangat penting, mengharuskan guru untuk memikirkan semua kemungkinan masalah yang mungkin dihadapi siswa. Dan keterbatasan lainnya itu salah paham, dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang area konten. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ya, masalah yang nyata dapat memberikan titik awal untuk pembelajaran.
Siswa secara aktif mencari solusi terhadap masalah terstruktur dan tidak terstruktur yang terletak di dunia nyata. Keuntungannya yaitu ya sama-sama seperti tadi intinya menarik, konteks untuk pembelajarannya jelas, tingkat kerumitannya ya mudah, tidak rumit sih. Keterbatasannya itu sulit untuk dibuat, kesesuaian usia, dan memakan waktu yang lama. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran konteks. Ada berbagai strategi pembelajaran yang menangani konteks pembelajaran yang berbeda. 5 konteks di lingkungan PK12 adalah pembelajaran kelas tatap muka, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran campuran, pembelajaran mandiri, pembelajaran informal atau tidak terstruktur. Nah, itu ada 5 kan. Nah, keuntungannya dari pembelajaran tersebut itu ya bermacam-macam lah, seperti materi gratis atau menarik seperti tadi. Nah, keterbatasannya sulit ya bukan sulit sih ya, karena kan bermacam-macam jadinya sulit atau sulit untuk mau mengikuti yang mana gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengintegrasi bahan gratis dan murah. Dengan semakin meningkatnya biaya bahan ajar, guru harus menyadari variasi bahan yang dapat mereka peroleh untuk digunakan di kelas. Nah, keunggulan dari metode ini ya, materi gratis yang murah dari sumber online dapat memberikan informasi yang terkini, yang terbaru gitu. Nah, perawatan mendalam. Materi khusus subjek biasanya memberikan informasi mendalam tentang suatu topik. Terus siswa dapat mengakses aplikasi open source di luar sekolah dengan mudah. Keterbatasannya yaitu banyak materi gratis dan murah diproduksi didistribusikan oleh organisasi tertentu. Nah, itu biasanya ada iklannya atau berbayar gitu. Nah, terus jumlahnya terbatas. Terbatas itu seperti dengan meningkatnya biaya produksi dan periklanan, biasanya pemasok Anda mungkin membatasi jumlah yang tersedia pada satu waktu. Anda mungkin tidak bisa mendapatkan salinannya untuk setiap siswa di kelas. Nah, sekian penyampaian materi atau penjelasan atau review dari saya tentang mencapai lingkungan pembelajaran abad ke-21. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.